Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, Stadion Gelora Bung Karno GBK akhir-akhir ini selalu ramai pengunjung. Namun sangat disayangkan meski sudah ada pernyataan dari WHO bahwa partikel COVID-19 bisa menular di udara, nyatanya masih banyak pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan. Berikut adalah liputan reporter Baby Kristami dan juru kamera Novan Dwi. Kita simak. Atau World Health Organization baru-baru ini mengumumkan bahwa kemungkinan COVID-19 dapat tertular melalui udara atau airborne dikarenakan partikel virus ini dapat bertahan di udara selama 8 jam. Oleh karena itu saat ini masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker ketika berada di luar. Nah, mari kita lihat apakah mereka sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Halo Mas, sore. Lagi apa nih di GBK? Biasa lagi olahraga. Oke, ini aku lihat Masnya nggak pakai masker. Kenapa nih? Ada. Takut nggak sih sebenarnya Mas sama virus corona ini? Takut nggak takut sih, rasa takut mah ada untuk keluar, tapi ya mau gimana ya, kalau di rumah terus kan bosan juga ya kan, butuh refreshing. Sore Mas, nih nggak pakai masker kenapa nih Mas? Pakai, lepas aja. Maskernya kenapa dilepas ya Mas ya? Habis lari yuk. Ngap. Iya, baru pakai masker ya. Mas, tahu nggak kalau virus corona ini dapat tersebar juga lewat udara? Itu udah pernah dengar sih. Jadi kenapa tadi maskernya dilepas, Mas? Karena tadi kan mau aku kesiniin karena nggak boleh juga kan taruh di sini. Karena itu mendingan sekalian aku lepas jadi supaya nggak kena virus juga di bagian sini. Mas, dengan siapa namanya? Billy, Oke, Mas Billy, kenapa nih maskernya nggak dipakai dengan benar? capek. Baru lari berapa putaran jadi agak ngap gitu, jadi bukan dikit lah. Oke, Mas Billy tahu nggak kalau virus corona ini ternyata bisa tertular lewat udara? Iya, tahu. Lalu kenapa maskernya belum dipakai secara benar? Ngap, Mbak. Mbak, ayo kita tahan. Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Gina. Mbak Gina, aku lihat Mbak nggak pakai masker dengan benar nih, taruh di dagu. Kenapa? Iya, aku habisnya ngep lari 2 putaran nggak berhenti. Oke, baik. Mbak tahu nggak kalau virus corona itu bisa tertular lewat udara? Tahu. Oke, kenapa masih aja nggak pakai masker dengan benar? Gak takut tertular? Takut, tapi ngep. Dan pemirsa, untuk membahas apa yang harus diperhatikan saat kita berolahraga di tengah pandemi, saya telah terhubung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dan di studio saya juga masih ditemani dokter spesialis paru Meidi Esfandiari. Selamat malam Pak Menteri, Pak Zainuddin. Selamat malam Mbak Ira. Pak Zainuddin, saya bersama Dokter Meidi. Saya akan tanya satu pertanyaan dulu ke Dokter Meidi karena sifatnya ini lebih teknis ya, Pak Menteri. Baik, Dokter Meidi, ini kan tadi kita lihat banyak tayangan tentang soal yang berolahraga tapi abai protokol kesehatan. Kita angkat khusus olahraga karena ini sekarang jadi dilema. Di satu sisi orang harus olahraga supaya imun tubuhnya meningkat, kemudian juga harus pakai masker karena ini protokol kesehatan. Tapi di sisi lain ketika ini ada mulai orang yakin bahwa bisa menyebar lewat udara, pakai masker itu kadang-kadang ngap, terus dibuka. Bagaimana sebenarnya kalau kita mau melakukan olahraga yang baik dengan situasi seperti saat ini? Oke, ya dengan beredarnya saat ini adalah penularan lewat udara. Bisa lewat udara juga. Lewat udara. Jadi mungkin sebaiknya kita berolahraga di tempat yang sepi gitu loh. Memilih yang jadi lebih sepi. Menghindari tempat olahraga yang ramai. Karena pada saat olahraga itu kan ya tidak enak memang sebenarnya kalau kita udah yang terlalu capek itu memakai masker ya. Tapi sehat nggak sih dok sebenarnya kalau kita pakai masker terus ketika olahraga itu memang diperbolehkan? Yang ditakutkan memang terjadi hiperkapni istilah kita. Nah, karena pada saat kita menghirup udara, kita hirup oksigen, kemudian kita kan harus mengeluarkan CO2. Nah CO2 ini kalau memang tertahan ini akhirnya masuk lagi ke dalam tubuh kita sehingga akan terjadi
peningkatan CO2 itu Dan yang ini akan bisa membuat berbahaya jadi berbahaya begitu ya, Dok? karena bisa menimbulkan pening dan sebagainya. Baik, kita ke Pak Menteri. Pak Zainuddin, kalau tadi kita lihat ada beberapa yang abai terhadap protokol kesehatan, tapi Dokter Medi juga menyatakan memang kalau kita olahraga dan pakai masker itu kan jadi nggak enak gitu ya. Ini untuk orang yang amatir gitu. Kalau olahragawan profesional, kasusnya bagaimana jadinya kalau situasinya seperti ini dan bahkan ada yang meyakini bahwa sekarang bisa menyebar lewat udara. Silakan Pak Menteri. Ya, jadi memang dalam pengaturan kita itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah untuk olahraga latihan. Yang kedua adalah olahraga kompetisi, pertandingan dan turnamen. Dan yang ketiga adalah olahraga masyarakat. Nah, dari ketiga kategori ini yang paling susah diatur adalah olahraga masyarakat. Seperti tayangan di video tadi sebelum kita mulai ya. Sekarang di GBK sudah dibuka lagi, kemudian di jalan-jalan orang sudah mulai jalan, orang sudah mulai berolahraga. Memang kami sudah menyampaikan protokol kesehatan, tetapi namanya masyarakat kan susah untuk menyatakan bahwa ini siapa yang bertanggung jawab. Kalau untuk olahraga kompetisi sampai sekarang belum diizinkan. Karena itu akan menggunakan misalnya hall untuk basket dan bola voli. Kemudian untuk sepak bola juga itu walaupun dia outdoor, tetapi di situ ada body contact. Itu yang belum, tetapi kami berharap akan segera karena di Eropa itu sudah jalan. Nah, untuk yang latihan, sekarang ini memang sedang kita memulai, bahkan ada 3 cabang olahraga yang tetap latihan di tengah pandemi, tetapi mereka sangat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bulu tangkis di Cipayung, kemudian menembak di Senayan, dan angkat besi di Marinir Queenie sana. Ya, Pak Zainuddin? Jadi Ya, Pak, ini tadi kan pertanyaannya terutama adalah ketika sekarang WHO menyatakan bisa bahwa virus ini menyebar lewat udara begitu ya. Jadi dengan partikel yang lebih kecil menyebar dan bertahan lama. Kalau tadi cabang-cabang olahraga yang Bapak sebut, bulu tangkis misalnya, itu kan di ruang tertutup, jadi resikonya lebih tinggi. Apakah artinya dengan perkembangan baru ini, latihannya akan tetap boleh diteruskan, Pak? Ya, tetap diteruskan mereka, tetapi protokol kesehatan sangat ketat dilakukan karena itu kan tidak body contact. Yang belum kami izinkan adalah yang seperti basket. Kami berkomunikasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 karena mereka lah yang bisa mengizinkan dan tidak mengizinkan. Kalau yang lain-lain masih dipersilahkan, tetapi yang penting kebiasaan-kebiasaan yang lama. Misalnya pada saat latihan, dia setelah latihan, dia mampir ke loker, dia mandi dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Dari tempat dia nginap, dari tempat dia tinggal, datang ke tempat latihan harus sudah dengan pakaian latihan itu dan kembali ke rumah atau ke tempatnya tetap dengan pakaian itu, tidak boleh berganti. Nah, setelah itu pada saat tidak latihan mereka harus disiplin memakai masker. Jadi itu yang, dan alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada kejadian apa-apa, dan di awal memang semuanya dites di 3 cabang olahraga ini. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Ira, yang sangat sulit untuk kita awasi dan kita atur adalah olahraga masyarakat. Seperti yang di GBK tadi contohnya. Itu sudah himbauan, sudah disampaikan, tetapi tetap orang masih ada juga yang ya seperti menganggap remeh dan tidak disiplin. Nah, ini kita sulit untuk hal-hal yang seperti itu. Pak Zainuddin, artinya kalau mengatakan sulit, sudah menyerah Pak? Atau punya strategi baru? Ya, tidak menyerah, tetapi kami membuat protokol kepada para komunitas. Tetapi kalau yang individu ini susah. Yang individu ini susah, kalau kan nggak mungkin dari kami, staf kami menjaga satu persatu orang yang berolahraga dan begitu ribuan orang yang berkumpul di GBK misalnya di luar ya, di luar.
Tetapi kalau yang ada terkoordinir oleh cabang-cabang olahraga, oleh komunitas-komunitas, itu bisa. Masih bisa kita ini kan. Pak Tetapi Menteri. yang masyarakat ini sulit kita, tetapi kita harus upayakan. Ya. Oke, Pak Menteri, kalau tadi dikatakan sudah ada 3 cabang olahraga yang mulai latihan begitu ya, tapi yang body contact itu yang banyak bersentuhan fisik kelihatannya tidak boleh dulu dan diutamakan juga yang memang di outdoor begitu ya, udara luar. Walaupun tadi bulu tangkis masuk kepada salah satu yang diperbolehkan. Sebenarnya cabang olahraga apa Pak berdasarkan pantauan dari Kemenpora yang saat ini jadi paling terdampak terutama juga untuk atlet-atletnya? Ya, yang terdampak adalah olahraga-olahraga profesional. Di sepak bola itu ada Liga 1, Liga 2, berhenti kompetisinya. Basket ada IBL, berhenti kompetisinya. Di voli itu ada liganya juga, Pro Liga, itu juga berhenti. Nah, begitu berhenti, atlet dan pelatih terpaksa harus bernegosiasi soal gajinya mereka. Ada yang diturunkan sampai 25%. Karena ini profesional, maka dia baik kontrak. Nah, ini yang terdampak betul. Dan bukan hanya itu, Mbak Ira. Atlet, pelatih, dan official pasti jelas terdampak. Ya. Tetapi ada yang di luar itu. Misalnya kalau ada kompetisi pertandingan, ada penjual minuman, penjual gorengan, dan jersey yang tidak asli itu. Juga kan disitulah kehidupan Kena mereka, semua, para betul. penjaga parkir. Ini semua terdampak Pak secara ekonomi. Zainuddin, Ya, betul. berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, saya punya 2 amplop ini, saya tunjukkan ke Bapak, ada A dan ada B. Bapak bisa lihat dengan jelas ya, Dr. Medi, ini ada A dan B begitu. Ya. Pak, terkait dengan Bapak yang tadi sampaikan, bagaimana dampak pandemi ini kepada para atlet, Bapak pilih amplop A atau B, Pak? Ada pertanyaan ini. Oh, yang mana, Pak? Mana aja terserah. Wah, nggak boleh A dong, boleh, Pak. Mbak Ira. A ya, oke Pak. Baik, saya buka ya Pak. Nah, Nah, Bapak kenal ini Pak, itu Bapak B bisa itu. lihat. Oh, B ya, oh. Ya sudah Pak, sudah kebuka nggak apa-apa kata Bapak kan ya. Jadi ini Bapak lihat ini. Sudah Pak, saya nggak dikenali? begitu jelas Tidak kalau begitu di jelas, layar mungkin ini. bisa didekatkan. Ah, sekarang sudah Pak. Bapak kenal Pak? Ya, Kedua atlet ini Pak? Siapa ya, Pak? atlet. Waduh, nggak ini begitu saya. jelas Atlet ya, Pak, ya? karate ya? Judo Pak? Iya, iya, iya. Coba. Oke, jadi Pak ini adalah atlet Mana? judo Pakai DKI kacamata. Jakarta. Iya, Bapak mungkin kurang jelas begitu ya. Jadi atlet judo DKI Jakarta Budi Prasetyo kelas Oh iya. Ya, Judo. kelas minus 66 kg. Sudah jelas ya Pak sekarang? Oke, dan istrinya Dita sesama atlet judo. Iya, 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 iya. Ya, saat ini Pak mereka kehilangan mata pencarian Ya. utama dan Budi mengandalkan hasil bonus dari medali perak dan perunggu SEA Games 2019 untuk jualan dimsum dan telur bebek secara online. Jadi ini memang seperti Bapak Ya. bilang ya, pandemi ini pengaruhnya luar biasa, kompetisi tidak ada. Tapi Pak Menteri, kita masih punya kompetisi di 2021. Betul ya Pak? Apakah ini akan lanjut atau persiapannya bagaimana Pak? Ya. Ya, bahkan untuk sepak bola saya mendapatkan informasi mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya dan akan berkomunikasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19. Informasinya sekitar Oktober akan mulai, tetapi seperti apa yang sudah jalan ya di liga-liga Eropa itu pertandingan tanpa penonton. Persyaratannya sangat ketat, sebelum bertanding semua dites ya. Dites dengan standar tes. Kemudian pada saat di lapangan juga harus disiplin terhadap protokol kesehatan, tetapi kuncinya adalah di gugus tugas yang akan mengizinkan atau tidak mengizinkan pertandingan, kompetisi maupun turnamen itu bisa dilakukan. Itu tergantung izin dari gugus tugas. Nah, kita berharap pandemi ini makin turun dan bulan Oktober rencana kompetisi dari sepak bola kita sudah bisa jalan. Kemudian juga yang lain-lain.
kami tentu meneruskan apa yang diinginkan oleh cabur-cabur yang disampaikan itu. Oke, Pak Zainuddin, ini kalau misalnya tadi yang Bapak bilang, taruhlah memang angka pandemi ini ya, angka positifnya bisa turun. Kalau misalnya justru naik dan justru tidak bisa dilakukan kompetisi, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap terutama atlet-atlet profesional yang terdampak pandemi ini? Ya, tentu kami tidak bisa masuk terlalu jauh karena ini profesional, semuanya by kontrak antara klub dan para pemain itu ya. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah bagaimana klub ini juga kita bantu untuk bisa meringankan bebannya melalui federasi, melalui PSSI. Itu yang perlu kita diskusikan. Tetapi kalau atlet per atlet, pelatih per pelatih tentu kita tidak bisa karena mereka sudah masuk di area profesional. Baik. Nah, kalau yang belum profesional, khususnya yang sekarang. Ya, silakan Pak, dilanjut sedikit lagi Pak. Iya. Iya. Nah, sekarang yang belum profesional kan sekarang ada di pemusatan latihan. Itu kita tetap bantu mereka melalui biaya yang diberikan kepada cabur-cabur, khususnya cabang olahraga yang akan menghadapi Olimpiade. Oke, baik. Cabang-cabang ada menghadapi Olimpiade di Tokyo. Baik, Itu kita kalau bantu. Ya, terima kasih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut kami akan kembali kepada Anda. Masih bicara tentang kemungkinan penyebaran virus corona ini lewat udara dan masih ada dokter spesialis paru Dr. Medi bersama kita. Kami kembali sesudah jeda komersial berikut ini.